Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanima Lenda dari kelas 12 IIK 2 dan dengan teman saya Ma'arum Keganis. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang insan kamil. Insan kamil secara harfiah dapat diartikan sebagai manusia yang sempurna. Sedangkan secara istilah, insan kamil bermakna sebagai manusia yang sempurna secara sifat bukan fisik. Ciri-ciri insan kamil pun dapat dikenali lebih jauh. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abu Dinata dijelaskan terdapat beberapa ciri yang dapat dilihat dari insan kamil. Yang pertama, berfungsi akalnya secara optimal, yakni berfungsi dapat mengetahui segala perbuatan baik seperti jujur, adil, dan merasa wajib untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah berfungsi intuisinya, yakni dalam pandangan Ibnu Sina adalah jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusianya, maka orang itu hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaan. Yang ketiga, mampu menciptakan budaya. Yang keempat, menghiasi dengan sifat-sifat Tuhan atau naluri ketuhanan atau fitrah. Manusia sebagai khalifah yang demikian itu merupakan gambaran yang ideal, yaitu dapat menentukan nasibnya sendiri baik dalam kelompok masyarakat maupun individu yang memiliki tanggung jawab atas kehendak yang bebas. Yang kedua ada muhasabah. Secara sederhana dapat dimaknai dengan kesanggupan seorang muslim untuk mawas diri dan mengevaluasi atas segala ucapan, sikap, dan perilaku dalam ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berintrospeksi dan sanggup berkaca diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merujuk pada Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga ada muraqabah. Muraqabah berarti adanya keyakinan seseorang yang kuat akan adanya pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai dengan sifatnya ilmu, basar, dan sama, mengetahui, melihat, mendengar, mengetahui apa saja yang dia lakukan, kapan saja, di mana saja. Dia mengetahui apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Nah, dengan muraqabah manusia menyadari keikutsertaan Allah dalam setiap langkahnya. Nah, hal ini dapat mencegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk atau tercela. Yang keempat ada musyahadah, yakni menyaksikan dengan mata kepala. Tetapi dalam terminologi tasawuf dapat diartikan menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya itu. Dalam hal ini, apa yang dicari seorang sufi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ia telah merasa berjumpa dengan Allah. Ada pula muhadarah dan mukasyafah, adalah dua kata yang hampir sama maksudnya dengan musyahadah. Kalau dapat diartikan sebagai adanya perasaan hadirnya atau beradanya Allah dalam hatinya, maka sebagai kelanjutannya terjadilah mukasyafah, yaitu tersingkapnya tabir yang menjadi kesenjangan antara sufi dengan Allah. Dengan demikian tercapailah musyahadah. Orang yang memperoleh muhadarah disebut hudur, yaitu apabila seseorang telah merasakan hadirnya Allah dalam hatinya secara terus-menerus sehingga yang dirasa dan diingati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi bahasanya, musyahadah berasal dari rumpun kata syahidah, syahadat yang mempunyai arti bersaksi atau menyaksikan. Oleh karena itu, seseorang belum dapat dikatakan sebagai seorang Islam jika orang tersebut belum menyatakan akan dua kalimat syahadat. Dalam bermusyahadah ini juga sangat dibutuhkan sebab segala peristiwa atau kejadian itu yang pertama ditanyakan adalah adanya penyaksian atau saksi. Pada hakikatnya, musyahadah itu merasakan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersama Allah atau dinamakan dengan hudur qalbi, mengingat Allah dengan sepenuh hati, artinya dengan hati yang khusyuk saat melakukan zikrullah dan bertaqarrub kepada Allah. Mengingat betapa mulianya menjadi pribadi yang insan kamil, marilah kita sama-sama berupaya untuk menggapainya. Tahapan yang kita lakukan untuk menjadi pribadi seperti itu adalah kita harus mengintrospeksi diri kita, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan pada akhirnya akan berada dalam tahap menyaksikan hadirnya Allah dalam diri kita. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.